Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asraful Hakam akan mempresentasikan tugas stilistika dengan judul jenis kalimat berdasarkan struktur. Yang pertama, kategori kata. Yang pertama, kata verba. Kata verba disebut juga dengan kata kerja. Contoh, mendekat, mencuri, dan lain-lain. Kedua, adjektiva. Adjektiva yaitu kata sifat yang memberikan keterangan lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dan dalam kalimat. Contoh, kecil, berat, merah, bundar, gaib, dan ganda. Selanjutnya yaitu nomina. Nomina disebut dengan kata benda. Contoh, guru, kucing, meja. Selanjutnya adverbia yaitu kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva atau adverbia lain. Contoh, sangat, selalu, hampir, hanya. Selanjutnya preposisi. Preposisi yaitu kata depan. Contoh, di, ke, dari, akan, antara, bagi, buat, dari, untuk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konjungtor, yaitu kata sambung. Contoh, karena, sejak, sesudah, sebelum. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik dengan lisan maupun tulisan. Wujud lisan kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lain. Wujud tulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dan di dalamnya dapat disertakan tanda baca seperti koma, titik dua, pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi akhir pada wujud lisan. Sedangkan spasi yang mengikutinya melambangkan kesenyapan. Tanda baca lain sepadan dengan jeda. Yaitu unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terdiri dari S, B, O, K. S yaitu subjek, B yaitu predikat, O objek pelengkap, dan K keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok, benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pangkal pokok atau pembicaraan. Ciri-ciri subjek: A. Berjenis kata benda atau dibendakan. B. Menjadi inti atau pokok pikiran. C. Dijelaskan oleh bagian lainnya. D. Menjadi jawaban dari pertanyaan siapa atau apa. E. Dalam kalimat pasif berposisi sebagai objek. Contoh, Adi membeli buku di Gramedia. Adi di situ menjadi subjek. Selanjutnya yaitu P. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek pelaku dan biasanya berupa kata verba dan kata sifat, adjektiva. Selain menyatakan tindakan atau perbuatan subjek, sesuatu yang dinyatakan oleh P dapat pula mengenai sifat, situasi, status, ciri, atau jadi diri S merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Contoh, Adi membeli buku di Gramedia. Yang menjadi predikat ialah kalimat kata membeli. Selanjutnya yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O. Ciri-ciri objek: A. Berupa kata benda. B. Letak setelah predikat. C. Bila kalimat dipasifkan menjadi subjek. D. Jawaban dari pertanyaan apa. Contoh, Adi membeli buku di Gramedia. Yang menjadi objek adalah buku. Selanjutnya itu pelengkap. Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verba. Letak pelengkap tidak selalu persis di belakang predikat jika di dalam kalimat terdapat objek. Sehingga urutan penulisan bagian kalimat yaitu S, P, O, dan pelengkap. Ciri-ciri pelengkap: A. Dapat berupa kata benda, verba, klausa. B. Langsung berada di belakang verba intransitif. C. Tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh, anak-anak itu berlatih taekwondo. Yang menjadi pelengkap yaitu kata taekwondo.
Yang terakhir yaitu K, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat yang lainnya. Letak K bisa di awal, di tengah, atau di belakang. Keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan pelengkap. Contoh, Adi membelikan sehari buku di Gramedia. Yang menjadi keterangan yaitu di Gramedia. Dan contoh selanjutnya, ibu memotong roti dengan pisau. Yang menjadi keterangan yaitu dengan pisau. Di sini ada beberapa contoh beserta dengan unsur-unsur kalimat yaitu SPO dan pelengkap. Contoh pertama, 1. Ayah Kresna menulis buku pelajaran. Ayah Kresna di situ menjadi subjek, menulis menjadi predikat, dan buku pelajaran menjadi objek. Contoh kedua, kaosnya bergambarkan burung merpati. Kaosnya menjadi subjek, bergambarkan menjadi predikat, dan burung merpati menjadi pelengkap. 3. Kakak membeli Anto buku pelajaran. Kakak menjadi subjek, membelikan menjadi predikat, Anto menjadi objek, dan buku pelajaran menjadi pelengkap. Jika diperhatikan dalam kalimat di atas, fungsi objek O dan pelengkap selalu di belakang predikat. Pola dasar kalimat. Ayahku pedagang, dia sedang belajar. Contoh yang saya bacakan ini tadi, itu adalah unsur-unsur dengan kata S dan P saja. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada SPO, itu contohnya korban banjir menerima bantuan, ibu menasihati adik. Selanjutnya yaitu ada SP dan pelengkap, contoh Ratna bermain piano, kakiku tertusuk duri. Selanjutnya yaitu ada SP dan keterangan, contoh kami tinggal di Lampung, saya kuliah di SDBA Teknokrat. Sekian dan terima kasih presentasi saya untuk tugas stilistika kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.